warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi dari modul 1.4. Bagaimana peran guru dalam menciptakan budaya positif? Seperti yang kita pelajari pada modul sebelumnya, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, guru harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Sehingga ketika menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, guru memastikan bahwa proses belajar mengajar berpusat kepada murid. Upaya yang dilakukan guru tentulah harus mengarah kepada visi mewujudkan murid yang memiliki kompetensi dan berkarakter Pancasila. Visi saya sebagai guru penggerak yakni terwujudnya insan beriman, bertakwa, unggul, dan berakhlak mulia. Insan beriman dan bertakwa berarti insan yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Unggul berarti mandiri atau berusaha keras untuk meraih prestasi dan percaya diri. Berakhlak mulia berarti menunjukkan sikap sopan, santun, jujur, peduli, dan bermanfaat bagi sesama. Visi guru hanya akan tercapai jika ada penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif hanya dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut gambaran mengenai bagaimana peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut penjabaran konsep-konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa, tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah, melainkan atas kesadaran diri. Dalam menerapkan disiplin positif, ada beberapa teori yang perlu kita pahami, yaitu mengenai teori kontrol dari Dr. William Glasser. Menurut Dr. William Glasser, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Guru tidak dapat mengontrol murid kecuali murid tersebut memilih untuk melakukannya. Penguatan positif belum tentu efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid bisa menolak bujukan, atau di sisi lain, murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Yang terjadi, hubungan permusuhan malah akan terbentuk. Yang perlu kita pahami selanjutnya adalah teori motivasi. Menurut teori ini, motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang diajukan biasanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaan yang diajukan biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal. Artinya, seseorang berperilaku atas pengaruh dari luar dirinya, bergantung pada hukuman atau hadiah. Yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang diajukan biasanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Inilah yang dinamakan motivasi internal atau motivasi dalam diri yang merupakan tujuan dari disiplin positif.
Dalam mendisiplinkan murid, ada 5 posisi kontrol yang umumnya dipakai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum terbiasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Hasilnya, murid memberontak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru dengan tipe ini menunjukkan kekecewaan mendalam kepada murid. Hasilnya, murid menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong ketika berbuat salah. Tipe penghukum dan pembuat merasa bersalah mengendalikan murid secara negatif. Yang selanjutnya, posisi sebagai teman. Guru dengan posisi ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sehingga murid merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Guru mengingatkan aturan dan konsekuensi kepada murid. Hasilnya, murid menyesuaikan bila diawasi. Guru dengan posisi teman dan pemantau mengontrol murid secara positif. Akan tetapi, murid masih memiliki motivasi secara eksternal. Yang terakhir, posisi manajer. Dengan posisi ini, guru senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa ketika mereka berbuat salah. Hasilnya, murid dikuatkan karakter maupun wataknya. Untuk menerapkan disiplin positif, diharapkan guru mengambil peran sebagai manajer, karena dengan cara ini murid akan memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Selain teori motivasi, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang utama yaitu survival untuk bertahan hidup. Ini biasanya meliputi pemenuhan makanan maupun pakaian. Yang selanjutnya, kebutuhan akan cinta kasih atau perasaan diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Murid yang menunjukkan perilaku salah bisa jadi karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Langkah pertama dalam menciptakan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Mengapa keyakinan lebih efektif dibanding peraturan? Karena menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Setelah keyakinan kelas terbentuk, ketika murid berbuat kesalahan yang menyalahi keyakinan kelas yang telah disepakati, maka kita ciptakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Restitusi ini memberikan penawaran bukan berupa paksaan. Adapun tahap dari restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada fase ini, guru berkata kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dengan cara ini, guru berupaya menstabilkan identitas murid dari perasaan gagal yang dirasakannya setelah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru bertanya alasan mengapa murid melakukan sebuah kesalahan. Tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada fase ini, guru bertanya kepada murid, "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Atau bertanya keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Setelah mempelajari modul ini, terdapat perubahan cara berpikir. Yang pertama adalah ketika menerapkan disiplin positif, saya pikir dulu tidak perlu menerapkan konsekuensi. Ternyata konsekuensi tetap diberikan, hanya saja harus logis. Yang kedua, semua masalah diselesaikan dengan restitusi. Ternyata tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi.
Pentingnya menerapkan disiplin positif yang konsisten dimulai dari pembentukan keyakinan kelas, penjabaran keyakinan, dan evaluasi penerapan keyakinan kelas secara berkala. Adapun pengalaman penerapan konsep inti dalam budaya positif dan perasaan saya ketika menerapkannya. Yang pertama, saya mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas dan menjabarkannya. Yang kedua, saya menerapkan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi sudah berulang kali. Perasaan saya ketika menerapkan kedua hal ini adalah saya merasa senang karena bisa memfasilitasi murid untuk berpikir mengenai cara memerintah dirinya sendiri ataupun menyelesaikan masalah dari kesadaran sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya ambil terhadap murid adalah sebagai pemantau. Jadi saya terbiasa mendisiplinkan murid dengan penghargaan serta konsekuensi. Perasaan yang saya alami, saya merasa kurang puas karena murid terkadang hanya tertib ketika diawasi. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Perasaan saya merasa senang karena saya berupaya mendisiplinkan murid dengan cara yang positif dan murid pun merasa lebih senang, tidak tertekan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan restitusi, yaitu menanyakan alasan murid melakukan sesuatu dan menanyakan bagaimana solusi permasalahan menurut murid. Yang sudah saya lakukan itu baru pada tahapan validasi tindakan yang salah. Sementara saya belum menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, menurut saya ada hal yang penting juga perlu ditambahkan untuk menciptakan budaya positif, yaitu pengenalan terhadap murid mengenai emosi-emosi dan bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan benar agar murid bisa menyelaraskan dirinya dengan lingkungan. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata penerapan modul 1.4 dalam kaitan membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.